Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Drs. Marmono Singgi MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi transaksi istisna dan juga istisna paralel. Perkenalkan, saya Desi Rahayu dengan NIM 230803102028 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Istisna adalah akad jual beli antara pembeli dan juga produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Jadi berdasarkan akad tersebut itu, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan barang pesanan itu sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualkannya itu dengan harga yang disepakati. Dan untuk cara pembayarannya itu dapat berupa pembayaran di muka, cicilan atau tangguhan sampai jangka waktu tertentu. Sedangkan istisna paralel itu adalah suatu akad istisna antara pemesan atau mustasni itu dengan penjual yang disebut juga sani. Kemudian untuk memenuhi kewajibannya itu kepada mustasni, itu penjual memerlukan pihak lain sebagai sani. Selanjutnya ada rukun transaksi. Yang pertama yaitu rukun pada istisna, yaitu yang pertama ada transaktor. Jadi transaktor ini terdiri atas pembeli dan juga penjual. Kedua, transaktor itu diisyaratkan memiliki kompetensi berupa akil balik dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain yang sejenis. Lalu yang kedua ada objek istisna. Jadi dalam transaksi jual beli itu mencakup barang dan juga harganya, dan ketentuan penting dalam fatwa SDN dalam fatwa DSN itu meliputi yang pertama ada spesifikasi barang itu harus jelas. Terus penyerahan dilakukan setelahnya, waktu dan tempat itu harus disepakati, dan pembeli itu tidak boleh menjual sebelum menerima barangnya, dan juga tidak boleh menukar barang kecuali sejenis sesuai kesepakatan. Dan untuk ini memerlukan proses pembuatan setelah akad. Jadi barang itu harus sesuai spesifikasi pemesan, bukan barang massal. Lalu selanjutnya ada akad ijab dan qabul. Dalam istisna itu adalah pernyataan dari penjual dan pembeli yang dapat dilakukan secara lisan, isyarat, tindakan, atau tulisan. Jadi ini itu menunjukkan keriduan kedua pihak itu untuk menjual dan membeli barang istisna. Menurut PSAK 104 paragraf 12, istisna itu dapat dibatalkan kecuali kedua belah pihak itu setuju untuk menghentikannya, dan akad batal demi hukum karena timbul hukum yang dapat menghalangi pelaksana atau menyelesaikan akad. Dan selanjutnya yaitu pada istisna paralelnya. Jadi berdasar fatwa DSN nomor 6 tahun 2000, akad istisna kedua itu dilakukan terpisah dari akad pertama, dan akad kedua itu baru boleh dilakukan setelah akad pertama itu sah, dan rukun-rukun akad salam pertama juga berlaku untuk akad kedua. Selanjutnya ada pengawasan syariah transaksi istisna dan juga istisna paralel. Yang pertama yaitu memastikan barang yang diperjualbelikan itu tidak diharamkan oleh syariat Islam. Yang kedua, meneliti apakah bank itu membiayai pembuatan barang yang diperlukan nasabah itu sesuai pemesanan dan kriteria yang disepakati. Yang ketiga yaitu memastikan akad istisna dan juga istisna paralel itu dibuat dalam akad yang terpisah. Lalu yang keempat, memastikan bahwa akad istisna yang sudah dikerjakan itu sesuai kesepakatan hukumnya, mengikat artinya itu tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi antara lain kedua belah pihak itu setuju untuk menghentikan akad istisna, dan akad istisna ini batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Nah, di sini juga ada alur transaksinya, yaitu yang pertama yaitu nasabah itu memesan barang kepada bank syariah dan melakukan akad istisna. Yang kedua, bank syariah itu kemudian memesan barang yang sama kepada pemasok itu melalui akad istisna kedua. Yang ketiga, pemasok itu membuat barang sesuai pesanan. Lalu yang keempat, setelah barang itu selesai, maka pemasok itu mengirimkan tagihan penyelesaian barang itu ke bank. Lalu yang kelima, bank syariah itu membayar pemasok, lalu bank syariah menagih pembayaran itu kepada nasabah. Lalu yang ketujuh, barang itu dikirim dari pemasok ke nasabah, dan langkah selanjutnya yaitu dokumen pengiriman itu diserahkan ke bank, dan yang terakhir nasabah itu melunasi pembayarannya kepada bank. Selanjutnya yaitu ada pencatatan akuntansi atau jurnal transaksi sesuai PSAK 104.
di mana yang pertama yaitu uang muka nasabah, dan untuk penjurnalannya itu kas pada utang istisna. Kedua, bank bayar ke pemasok, dan jurnalnya itu piutang istisna itu pada kas. Lalu yang ketiga, barang selesai dan diserahkan, jurnalnya piutang istisna pada pendapatan istisna. Lalu yang keempat, pada pelunasan nasabah, jurnalnya itu akun kas pada piutang istisna. Dan yang terakhir yaitu pembayaran ke pemasok, dan untuk akunnya utang istisna pada kas. Nah, di sini ada teknis perhitungan transaksi istisna. Transaksi istisna pertama, jadi untuk mengembangkan klinik ibu dan anak dikelolanya, Dr. Ursula berencana menambah satu unit bangunan seluas 100 meter persegi khusus untuk rawat inap di sebelah barat bangunan utama klinik. Nah, untuk kebutuhan itu, Dr. Ursula ini menghubungi Bank Berkah Syariah untuk menyediakan bangunan baru sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Setelah serangkaian negosiasi beserta kegiatan survei untuk menghasilkan desain bangunan yang akan dijadikan acuan, pada tanggal 10 Februari 2025 ini ditandatanganilah akad transaksi istisna pengadaan bangunan untuk rawat inap. Adapun kesepakatan antara Dr. Ursula ini dengan Bank Berkah Syariah yaitu sebagai berikut. Harga bangunan sebesar 150 juta, lama penyelesaian 5 bulan, paling lambat itu pada tanggal 10 Juli. Dan mekanisme penagihannya 5 termin sebesar 30 juta per termin itu mulai tanggal 10 Agustus, dan mekanisme pembayarannya itu setiap 3 hari setelah tanggal penagihan. Transaksi istisna kedua, untuk membuat bangunan sesuai dengan keinginan Dr. Ursula pada tanggal 12 Februari 2025, Bank Berkah Syariah ini memesan kepada kontraktor PT Torik instruksi dengan kesepakatan sebagai berikut. Harga bangunan sebesar 130 juta, lama penyelesaian 4 bulan 15 hari, dan paling lambat tanggal 25 Juli. Mekanisme penagihan itu 3 termin pada saat penyelesaian 20%, 50%, dan juga 100%. Dan untuk mekanisme pembayarannya itu dibayar tunai sebesar tagihan dari kontraktor. Nah, di sini ada penjurnalan transaksi istisna-nya. Yang pertama, transaksi biaya pra-akad atau bank sebagai penjual. Jadi berdasarkan PSAK 104 paragraf 25 disebutkan bahwa biaya perolehan istisna itu terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, biaya langsung ini meliputi biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja langsung untuk barang pesanan. Dan adapun biaya tidak langsung adalah biaya overhead termasuk biaya akad dan biaya pra-akad. Maka jurnal transaksi tersebut sebagai berikut. Pada tanggal 5 bulan 2 itu rekeningnya pada debit itu beban pra-akad yang ditangguhkan sebesar 2 juta dan kreditnya kas sebesar 2 juta. Pada penandatanganan akad dengan pembeli atau bank sebagai penjual, pada saat akad itu ditandatangani antara bank dengan pembeli, tidak ada jurnal yang harus dibuat untuk mengakui adanya jual beli istisna. Akan tetapi adanya kesepakatan jual beli istisna ini menyebabkan pengeluaran pra-akad itu diakui sebagai biaya istisna. Dasar PSAK 104 paragraf 26 dinyatakan bahwa biaya pra-akad itu diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istisna jika akad itu disepakati. Misalkan pada kasus Dr. Ursula itu dengan Bank Berkah Syariah di atas, transaksi istisna itu jadi disepakati pada tanggal 10 November, maka jurnal pengakuan beban pra-akad ini menjadi biaya istisna sebagai berikut. Nah, pada tanggal 10 bulan 2 itu rekeningnya pada debit biaya istisna sebesar 2 juta rupiah, dan pada kredit beban pra-akad yang ditangguhkan sebesar 2 juta rupiah. Lalu yang ketiga, ada pembuatan akad istisna paralel dengan pembuat barang. Seperti halnya pada akad istisna disepakati, pada saat akad istisna paralel ini disepakati dengan pembuat barang. Tidak ada jurnal yang harus dibuat terkait dengan kesepakatan jual beli istisna. Jadi jurnal itu dilakukan jika terdapat transaksi pembayaran uang kepada pembuat barang oleh Bank Syariah. Nah, lalu untuk penjurnalan transaksi istisna, yang pertama, penerimaan dan pembayaran tagihan kepada penjual atau pembuat barang istisna. Jadi untuk soal transaksi kedua disebutkan bahwa mekanisme pembayaran itu dilakukan dalam 3 termin, yaitu pada saat penyelesaian 20%, 50%, dan juga 100% kan. Jadi realisasi tagihan ketiga termin tersebut itu ditunjukkan dalam tabel berikut. Yang pertama, pada termin 1, tingkat penyelesaiannya 20% dan tanggal penagihan 1 April, jumlah tagihannya itu sebesar 26 juta rupiah. Tanggal pembayaran 8 April itu sebesar 26 juta rupiah. Lalu pada termin kedua yaitu sebesar 50%, tanggal penagihan pada 15 Mei itu sebesar 39 juta rupiah, dan pada tanggal pembayaran 22 Mei sebesar 39 juta rupiah. Dan untuk termin ketiga, untuk tingkat penyelesaian 100%, pada tanggal penagihan 25 Juni itu sebesar 65 juta rupiah, pada tanggal pembayaran 2 Juli itu sebesar 6 juta rupiah. Jurnal untuk transaksi pada 1 April 2025 itu sebagai berikut. Yaitu pada debit aset istisna dalam penyelesaian itu sebesar
26 juta rupiah dan kreditnya utang istisna sebesar 26 juta rupiah. Untuk transaksi pada 6 April 2025, yaitu pada debitnya utang istisna sebesar 26 juta rupiah dan kreditnya kas atau rekening nasabah pemasok itu sebesar 26 juta rupiah. Lalu selanjutnya, pengakuan pendapatan istisna. Jadi jurnal yang terkait dengan transaksi pengakuan pendapatan pada penyelesaian 20%, 50%, dan 100% itu sebagai berikut. Jadi pada tanggal 10 bulan 4, itu debitnya aset istisna dalam penyelesaian itu sebesar 4 juta rupiah dan harga pokok istisna sebesar 26 juta rupiah dan pada kreditnya yaitu pendapatan istisna sebesar 30 juta rupiah. Dan untuk tanggal 15 bulan 5 itu pada debit aset istisna dalam penyelesaian sebesar 6 juta rupiah dan harga pokok istisna sebesar 39 juta rupiah dan pada kredit yaitu pendapatan istisna sebesar 45 juta rupiah. Dan selanjutnya pada tanggal 25 bulan 6 itu pada debit aset istisna dalam penyelesaian itu sebesar 10 juta rupiah dan harga pokok istisna 65 juta rupiah dan pada kredit itu pada kreditnya pendapatan istisna sebesar 75 juta rupiah. Selanjutnya penagihan piutang pembeli. Penagihan pada bank kepada pembeli akhir itu dilakukan dalam 5 termin dalam jumlah yang sama yaitu 30 juta rupiah. Maka jurnal untuk mengakui 5 kali penagihan piutang istisna itu kepada pembeli dan penerimaan pembayaran dari pembeli tersebut yaitu sebagai berikut. Pada tanggal 10 bulan 4 itu didebit piutang istisna sebesar 30 juta rupiah dan kreditnya termin istisna sebesar 30 juta rupiah. Dan pada tanggal 10 bulan 5 debitnya piutang istisna sebesar 30 juta rupiah dan kreditnya yaitu termin istisna sebesar 30 juta rupiah. Dan seterusnya pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 10 dan bulan selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada penerimaan pembayaran piutang istisna dari pembeli. Jadi pembayaran oleh nasabah pembeli itu dilakukan 3 hari setelah menerima tagihan dari bank sebagai penjual. Maka jurnal untuk mengakui 5 kali penerimaan pembayaran dari pembeli itu yaitu sebagai berikut. Pada tanggal 13 bulan 4 itu rekening debit kas atau rekening nasabah pembeli istisna itu sebesar 30 juta rupiah dan kredit piutang istisna sebesar 30 juta rupiah dan begitu juga seterusnya pada bulan-bulan berikutnya. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi kita yaitu istisna merupakan akad jual beli berbasis pesanan yang diakui dalam fikih maupun akuntansi syariah melalui PSAK 104. Akad ini memiliki dasar hukum yang kuat dari Al-Quran, hadis, serta fatwa DSN MUI dan hanya sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Itu saja penjelasan materi dari saya yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak video dan juga materi yang sudah saya jelaskan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.